Keluarga Dini Sera Afriyanti, korban pembunuhan, merasa kecewa mendalam atas putusan kasasi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau MA yang hanya menghukum terdakwa Gregorius Ronald Tanur dengan 5 tahun penjara. Pengacara keluarga korban Dimas Y. Mahura menyatakan bahwa hukuman tersebut sangat tidak sebanding dengan beratnya kasus pembunuhan yang menghilangkan nyawa Dini Sera. Dalam keterangannya, Dimas mengungkapkan rasa prihatin dan mempertanyakan keputusan Hakim Agung yang tampak tidak mempertimbangkan keseluruhan rangkaian peristiwa yang mengakibatkan kematian Dini Sera. Ia juga menekankan bahwa seharusnya kasus ini ditangani berdasarkan pasal 338 KUH Pidana yang merupakan dakwaan utama dalam penuntutan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU. MA justru mengacu pada pasal 351 ayat 3 yang mengatur tantangan penganiayaan yang berujung pada kematian, sebuah keputusan yang dinilai terlalu ringan untuk konteks kasus ini. Dimas menambahkan perbuatan yang menyebabkan korban meninggal dunia atau dilindas oleh terdakwa merupakan tindakan yang disengaja. Ia juga mengungkapkan keheranannya mengapa MA tetap memutuskan memberikan hukuman yang ringan. Selain itu, Dimas juga menyoroti adanya kejanggalan dalam vonis bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri atau PN Surabaya sebelumnya yang saat ini tengah diselidiki terkait dugaan praktik korupsi atau suap dan gratifikasi yang melibatkan para hakim. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampidus berhasil menangkap 3 hakim PN Surabaya yang terlibat dalam kasus ini pada Rabu 23 Oktober kemarin. Mereka adalah Erin Tuah Damani, Mangapul, dan Heru Hanindoyo, serta seorang pengacara yang bernama Lisa Rahmat. Dimas menegaskan bahwa keputusan MA seharusnya mempertimbangkan semua aspek termasuk dugaan korupsi dalam penanganan kasus ini. Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh JPU atau vonis bebas Ronald Tanur. Dalam putusan kasasi tersebut, MA memutuskan untuk menghukum Ronald Tanur dengan penjara selama 5 tahun. Dikabarin kemarin jam 5 sore ya sama pengacara gitu kalau hakim tersebut sudah ditangkap kemarin kan jam 9 pagi gitu. Bahagia, senang cuman nggak terlalu puas gitu sama hasil keputusannya gitu. Kayak kenapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si majelis hakimnya kan emang kena suap gitu kan ya. Kena suap gitu. Nah, kenapa pasal-pasal yang diberlakukan itu enggak digunakan, maksudnya kenapa harus 5 tahun gitu, sedangkan kan di situ tuntutannya kayak 20 tahun gitu kan. Nah, jadi kurang puas gitu. Putusan tersebut menyatakan amar putusan kabul. Hal ini diungkapkan melalui laman resmi MA pada 23 Oktober lalu. Dalam putusannya, Hakim MA mengabulkan upaya hukuman yang diajukan oleh JPU, tetapi tidak menguatkan putusan berdasarkan dakwaan utama terkait pembunuhan, melainkan berfokus pada dakwaan alternatif mengenai penganiayaan. Hukuman 5 tahun yang dijatuhkan oleh MA jauh lebih ringan dibanding dengan tuntutan JPU yang sebelumnya meminta hukuman 12 tahun penjara dan restitusi sebesar 263 juta rupiah. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum atau Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa tim JPU belum menerima salinan putusan kasasi tersebut untuk ditelaah lebih lanjut. Dari Tim Liputan BTV melaporkan.